tidur dia tuh sampai jam setengah 5 tadi langsung jamnya kerja. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Pada hari ini sesuai dengan pemberitahuan keluarga, Bapak Ibu, kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka ikut menyaksikan dan bersama-sama memanjatkan doa dalam rangka pemberkatan pertunangan anak kami Francisca Yeni Kabak yang berasal dari Betang Saweni dengan kepada kita semua, dan mohon dukungan doa kepada kita yang hadir pada malam hari ini maupun yang belum sempat hadir di tempat ini untuk bersama-sama mendoakan calon pasangan yang sebentar lagi akan kita doakan bersama. Untuk ini kepada Romo Niko dengan hormat kami silakan untuk membawakan. Terkasih dalam Tuhan, teristimewa kedua calon tunang yang akan mengikat janji pertunangan pada malam hari ini. Pada malam ini kita akan berdoa bersama untuk mendukung dua saudara kita ini agar mereka dapat menjadi pasangan yang baik, pasangan yang penuh dengan cinta kasih, sehingga dapat berjuang dari hari ke hari dan pada saatnya nanti mengikat janji suci dalam sakramen pernikahan. Oleh karena itu, marilah kita satukan hati kita mulai ibadat ini dengan lagu pembukaan. Orang sudah bertunangan pasti sudah memiliki ikatan. Akan tetapi menurut Gereja Katolik, pertunangan adalah doa atau harapan bersama agar mereka berdua kelak dapat melangsungkan janji nikah yang sah dan suci dalam pernikahan. Kita citakan yakni tentu saja untuk menjadi sepasang kekasih, sepasang suami istri yang sah, yang diakui baik oleh gereja maupun oleh masyarakat luas dan juga oleh negara. Kita awali dengan ibadat pertunangan ini.
kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber karunia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci, murni, dan layak memperoleh keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampur garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Saudara-saudariku yang terkasih, cincin-cincin ini dan juga gelar-gelar ini adalah sarana atau tanda bagi kalian untuk saling setia, saling mencintai, dan juga tanda atau lambang pengharapan akan bimbingan Tuhan ke arah perkawinan yang bahagia kelak. Maka marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sudilah menjadikan cincin ini serta gelang-gelang ini sebagai tanda dan lambang cinta kasih mereka satu sama lain. Semoga hidup mereka dilandaskan atas cinta yang sejati dan murni. Dan ya Tuhan, berkatilah mereka yang mengharapkan bimbingan-Mu ke arah perkawinan yang bahagia, supaya mereka mengatur jalan hidupnya demi sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang saya minta kepada kedua saudaraku Gregorius dan Francisca untuk berdiri, saling berhadapan untuk memasangkan cincin-cincin ini. Tuhan memberi cita-cita yang kini saudari nyatakan. Bapaknya si Yasio sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mereka berdua ini, mereka ini hanya dua adik kami, orang yang tidak punya kerjaan baru selesai. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dari siang tadi sampai saat sekarang ini kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesehatan, sehingga kita semua yang ada di sini masih bisa mengikuti kegiatan dalam rangka pemberkatan pertunangan anak kita. Pemberkatan untuk pertunangan kedua anak kita, anak kami Mary dengan Francisca ini, secara agama ibu sudah diketahui
walaupun kata pastor kami itu ikatannya masih simpul, bisa terlepas. Kemudian kami di ruang dalam juga kedua pihak, kedua keluarga, kami juga sudah menyampaikan niat kami untuk datang ke sini. Baik, sebelum saya menyampaikan niat kami, ya supaya yang ada di luar ini juga tahu, karena ini kehadiran kami dari pencarian ini juga nanti merupakan bagian dari keluarga di sini. Jadi saya berdosa kalau kemarin dari ada rombongan ada berdua ini, saya juga terus terang baru beberapa minggu yang lalu berikan keluar ke rumah. Beritahu bukan mengatakan ini pacar saya, tapi beritahu itu bahwa kami mau perangan. Satu tanya, apa sudah betul itu pilihannya? Tanya lagi, apa udah lama berkenalan, ketemunya di mana? Awalnya katanya ketemunya di Facebook. Itu awalnya, kemudian zaman saya seperti itu. Ya akhirnya karena kami ini Gary meminta, karena mungkin dia tak kebetulan, tapi kebetulan meminta supaya ada ikatan lalu pertunangan. Jadi kami sudah benar-benar bertanya, apakah serius atau tidak? Jawabnya serius. Kemudian calon menantu kami juga ada datang ke rumah. Saya tanya juga, atau apa berdua ini sudah serius, sudah cocok, sudah saling kenal? Jawabannya sama, iya. Artinya kami putuskan kalau begitu nanti kita berputuskan. Jadi kami putuskan ada beberapa keluarga itu hanya mau melamar anak bapak ibu yang ada di rumah besar ini maupun yang dari luar tempat ada di sini. Kami harapkan supaya niat baik kami ini mudah-mudahan berkenan di hati bapak ibu dan dapat mengabulkan lamaran anak kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kemudian pembicara yang kedua, Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Kristus. Pertama-tama kami sebagai orang tua mengucapkan terima kasih atas penerimaan dan keluarga besar dari pihak keluarga tadi. Pertama-tama mengucapkan terima kasih besar-besarnya atas tujuan kami sendiri telah diterima dengan baik. Kemudian dari rencana anak kami menikah akan dilaksanakan ya. Jadi karena anak kami ini juga bekerja, jadi mencari waktu libur. Jadi sempatnya bisanya untuk ambil waktu libur karena perjalanan juga cukup jauh dari Pontianak ke sini. Jadi rencananya itu bulan
liburan semester Desember atau nanti bulan Juni. Jadi kita nanti pilih waktu yang kira-kira bisa siap antara Desember dan Juni. Jadi ini yang dapat kami sampaikan sekarang. Kiranya cukup dulu. Sama, jadi kami cocok dengan Bapak ngomongnya. Jadi boleh kami tambahin juga, tadi kami sudah ngomong-ngomong, walaupun kami sepintas kenalan di sini, tapi rasanya sudah akrab dengan Bapak, bahwa nanti pada waktu pernikahan sebelumnya sudah dikompromikan oleh keluarga, tentu ada paham bahasa kami dari keluarga ini, ada mas kawin kami yang kami akan bawa ketika nanti pernikahan pada bulan Desember ataupun bulan Juli ketika mengambil waktu liburan. Dari mas kawin kami nanti rencananya adalah baju manik 1 step, itu rencana kami. Nanti tentu akan kami bawa ketika nanti kami ke sini untuk melakukan pernikahan baik secara gereja maupun secara adat. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan karena kami dibisik-bisik oleh Bapak tadi. Oh iya, saya lupa Pak katanya. Terima kasih, itu saja. Terima kasih pengatur acara yang mau memberi kesempatan kepada kami. Jadi saya ini mewakili dari kita perempuan menjadi laki-laki. Tapi kemungkinan ada spiritual yang tidak memungkinkan mereka karena ada di desa Ariman Dalam. Tapi satu-satunya yang datang. Hanya yang ada di sini. Sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu begitu jauh. Kalau cerita tadi asal dari Momere. Jadi perkawinan dua anak ini nanti ibaratkan pepatah mengatakan ikan di laut dengan asam di gunung. Bersatunya di dalam belanga. Begitu jauh tulang rusuknya si Geri. Nah, dari Ambon, Nyur Melambai. Jauh sekali tulang rusuknya sampai ke Puncak Pakuan. Ini daerah Puncak Pakuan. Jadi puji syukur bisa ini mudah-mudahan nanti bagaimana disampaikan hal lain tadi juga bisa bicarakan lebih dalam. Bapak Ibu yang kami hormati sesuai dengan adat istiadat budaya taman. Tentu cerita antara anak muda Asio dengan Giri sampai ke orang tua kedua belah pihak sudah saling tahu, sudah saling kenal. Sekarang ini keluarga besar ikut menyaksikan. Saya sebagai paman, sebagai orang tua dari Francisca Yeni menyampaikan terima kasih. Gary mau dengan Francisca Yeni yang kebetulan juga tidak punya orang tua laki-laki. Mereka dua adik-beradik, semua perempuan. Jadi kalau Gary begini jadi nanti jadi laki-laki di antara keluarga. Dengan tidak adanya orang tua laki-laki dari Francisca Yeni ini, tentu harapan kami, harapan mamanya, harapan orang tua, harapan warga Sumedang, Gary nanti bisa menetapi Aposulu
bisa mendekat ke polisi. Kalaupun pegawai atau pegawai sipil, kita minta untuk bisa dimutasi ke Kapolsulu, biar nanti tulang rusuknya itu tetap nempel. Seperti itu. Jadi nanti orang tuanya, bapaknya, keluarganya kan sering naik ke petang, Pak. Itu harapan kami. Meskipun demikian, tentu kita juga kami juga tidak mendesak. Tentu harapannya kalau mereka ini sudah nyaman, senang, tentu keluarga beberapa pihak juga nyaman dalam hal senang. Soal tadi disampaikan bahwa mas kawin pada saat nanti mereka melaksanakan pernikahan baik secara adat maupun secara gereja, dan tentu harapan kita pernikahan ini juga bisa dilaksanakan secara adat dan sipil, karena itulah asal dari perkawinan. Mudah-mudahan berdua ini nanti sesuai dengan tujuan perkawinan dan dalam menjadi keluarga bahagia dan sejahtera. Terus jalan jangan apa? Abang apa? Kampanye putih semua. Oce dari Ana. Dari Pamungkas. Kain manik 1 setel, kain, baju dan tengkulas. Nah banyak lagi kalau orang-orang taman banyak jenisnya, tetapi kalau memang itu yang sudah diakui itu juga adalah sah. Banyak jenisnya yang harus tapi dipilih salah satu, tapi sudah memilih satu yang harus dipakai, itulah yang nanti kita terima dan Bapak serahkan kepada pihak perempuan seperti kain manik. Nah kemudian hal-hal yang lain, masalah sanksinya itu ada sedikit tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua Adat. Sanksi kalau dalam adat taman, dalam acara palwa sudah sangat mengikat kedua pasangan, sangat-sangat mengikat, diikat oleh adat. Tapi kalau pertunangan dari gereja belum, tetapi kalau adat sudah sangat-sangat mengikat. Adapun ikatan tersebut adalah seperti hal yang kita bicarakan pada malam ini, seperti mas kawin. Mas kawin adalah, kalau bahasa temannya itu adalah pakai ataupun pangkam basah. Pangkam basah berarti penjaga tingkah laku, penjaga tingkah laku. Pangkam basah kalau bahasa temannya itu menjaga tingkah laku antara kedua pasangan. Nah barang siapa yang menyeleweng, barang siapa yang membuat permasalahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, sudah tentu barang tersebut akan menjadi sanksi. Sanksi yang artinya jika seseorang, pihak laki-laki misalnya ya adik ya, kalau saya panggil adik itu, misalnya adik, semasa tunangan ini, semasa sesudah palwa ini,
ada selingkuh ataupun ya perbuatan-perbuatan yang dinilai oleh adat taman tidak sesuai, akan mas kawin ini akan diserahkan sepenuhnya ke Asiau, ke siapa tadi, Francisca. Walaupun sekarang belum ada, tapi nanti akan harus diserahkan, kemudian ditambah lagi sebesar itu, berarti nanti 2 yang adik nanti kasih. Kalau misalnya ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ini hanya kita jelaskan ya. Kalau memang yang membatalkan nanti adalah pihak dari laki-laki, maka 2 pasang yang akan diserahkan. Tapi kalau nanti perempuan, begitu juga sebaliknya. Walaupun sekarang tidak dilihat, tetapi dia juga akan memberikan 2 pasang juga, timbal balik. Itu tidak berjalan sepihak. Itu yang masalah sanksi dari adat. Tapi kami yakin dan percaya kepada adik-adik berdua, itu tidak akan mungkin terjadi, karena adik baik laki-laki ataupun perempuan sudah dewasa, punya pendidikan, dan tidak akan mungkin mengecewakan diri kalian sendiri, dan juga mengecewakan pengurus, mengecewakan orang tua. Tidak akan mungkin, karena adik berdua sudah dewasa, berpikir lebih dewasa, dan punya wawasan yang cukup lumayan. Itulah, kalau kita pikir hal tersebut, kalau kita dibanding dengan uang, kalau hanya kain manik dengan itu hanya berapalah kalau dibanding dengan uang. Tetapi namanya kalau kita berbuat salah dan dihukum, 1 rupiah pun kita merasa malu. Nah, sudah jelas juga kepada orang-orang tua yang hadir di sini juga tidak lepas daripada pengembalian nama baik. Pengembalian nama baik pengurus. Di situ ada dalam buku adat juga dijelaskan, dalam 1 orang itu dari tingkat temenggung, kepala adat, dusun, RT, dan juga orang tua mempelai, kedua mempelai, itu ada pengembalian nama baiknya. Di situ ada angka tertulis di dalam buku adat. Tetapi untuk sekarang kita tidak juga kita tidak terlalu ingat berapa angkanya, tapi sekitaran 40-an, 30-an, dan kurang lebih begitu. Cuma per orang, dan orang tuanya itu 200 kalau orang tua pengembalian nama baiknya, dan saudara-saudaranya juga. Itu timbal balik, bukan hanya pihak perempuan dan bukan hanya itu timbal balik. Makanya dalam kesepakatan nanti juga sudah tentu Bapak Ibu untuk melangkah kepada jenjang perkawinan adat atau resepsinya, yaitu kesepakatan. Kami sebagai warga, sebagai pengurus, kami tidak bisa menentukan kapan kalian harus meresmikannya. Itu adalah tergantung dari keadaan, dari situasi dan kondisi. Maka itu nanti lewat kesepakatan Bapak kedua bisan atau kedua pasangan nanti bersepakat kapan ada waktunya untuk melaksanakan, baru diinformasikan. Cuma jangan mendadak-mendadak, karena kalau kita di kampung nih nanti banyak masalah-masalah. Jadi kalau bisa ya diinformasikan jauh sebelumnya, diinformasikan kira-kira kapan. Nah itu, dan lagi biar nanti siapa tahu kan saat hari H yang ditentukan. Kalau orang taman ini, kalau ada orang meninggal, kalau kita melaksanakan perkawinan kita tidak bisa, ada pantang, ada bullying kata orang. Maka itu biar kita nanti bisa tahu menempatkannya juga, membantu kapan waktunya yang
atas. Itu mungkin dari saya. Dan kalau masalah yang kain manik dan baju manik itu tadi mungkin Pak Bambang tahu, biar dia nanti jelaskan. Karena itu ada jenis manik-manik itu ada kecil, ada sedang, ada besar. Tapi yang kita sah dalam adat itu yang ukuran kecil dan yang sedang. Yang ukuran yang besar itu belum kita akui. Atau juga yang dianyam pakai jarum itu kita tidak akui. Yang biasa sekarang itu ada yang orang anyam pakai jarum. Itu kalau satu putus semuanya runtuh semua kalau yang pakai jarum. Tetapi kalau pakai manual, pakai tangan tuh putus satu tidak akan apa-apa. Nah, itu aja mungkin dari saya. Kemudian kepada adik berdua, mudah-mudahan berkat dari keberkatan cincin tadi sebagai bekal adik berdua, karena ini semakin berat bagi adik berdua, karena manusia hidup sebagai pengikut Kristus. Kita ini dari kecil, dari sekarang kita sudah memikul salib, bukan hanya waktu mati mau. Sekarang kita semua sudah memikul salib. Salib adik berdua semakin berat dipikul, banyak rintangan, banyak beban. Salib itu semakin hari semakin berat. Dari sejak lahir kita sudah memikul salib. Dan mudah-mudahan salib tersebut bisa kita pikul bersama untuk membawa kita kepada kebaikan. Mungkin itu penyampaian dari saya. Nanti yang besoknya kan masih ada acara. Besoknya pagi-pagi saat matahari di timur terbit, mungkin jam 9, jam 10 nanti ada mengikat tangan. Di situ nanti juga ada nasihat sedikit dari orang-orang tua, pembekalan. Bukannya adik-adik tidak tahu, bukannya menggurui, tetapi hanya untuk berbagi pengalaman dari orang-orang tua nanti. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang kurang, enggak pas atau bagaimana, saya mohon maaf kurang lebihnya. Dan masih ada Bapak Temenggung dan orang-orang tua yang bisa menyampaikan sinetron-sinetronnya. Sekian, terima kasih. Mereka dua tuh lalu menunjuk, akhirnya nggak jadi, saya yang ditunjuk. Sebenarnya dia kan ini pantas sebenarnya, tapi apa boleh buatlah. Jadi sambil kami tadi mendengarkan dijelaskan oleh ketua adat, ketua dusun dengan Pak Temenggung, jadi kami saling ngomong dengan Bapak bahwa intinya kami ini akan mengikuti segala aturan yang ada di Banuaka, di taman ini, suku Dayak taman ini. Jadi kami tidak akan membantah apa yang sudah menjadi aturan, apa yang menjadi ketentuan di suku Dayak taman ini, termasuk sanksi-sanksinya. Itu kami pahami, karena kami tahu mungkin Asio dengan Gary ini sudah saling mengenal lama ya. Jadi kalau Asio tuh ngomong adat kami begini loh, saya kira sudah saling mengetahui mereka dua itu dengan hal-hal yang macam ini. Apalagi malam ini sudah ditegaskan oleh mereka bahwa aturan itu harus diikuti, mau tidak mau, karena sudah menjadi kesepakatan, apalagi diurus dan kami datang ke sini ini minta dengan baik-baik. Jadi apapun resikonya kami juga akan mengikuti. Yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting sekali juga, kita tidak boleh menyampingkan urusan untuk masalah agama. Karena sekarang ini penting
Mudah-mudahan mereka dua ini sampai ke pelaminan, itu harapan kita bersama. Ini sangat penting diurus sebelumnya. Pak Lamon tadi sudah bilang harus ikuti aturan gereja juga. Kalian berdua itu masih tunangan. Jadi aturan-aturan yang tidak diperbolehkan oleh gereja, mari kita sama-sama untuk mengikutinya. Nah, itu penting juga nanti ketika kita menikah secara gereja. Itu yang paling penting saya kira. Karena apa? Sekarang ini aturan pemerintah, kalau kita sudah menikah secara gereja, itu aman. Kita mempunyai surat nikah gereja. Kalau adat belum diakui. Karena apa? Kalau kita mau punya anak, nanti anak kita harus punya akte kelahiran. Dari mana dasarnya? Kalau tidak punya akte perkawinan, kan begitu. Jadi nanti bisa kalau memang berlangsung ke pelaminan, maka diurus jauh-jauh sebelumnya. Pertama harus ikut KPP, kursus persiapan perkawinan. Itu syarat utama untuk menikah gereja. Nanti ada tahapan selanjutnya, misalnya kanonik, kesepakatan dengan pastor kapan dan sebagainya. Ini paling tidak mulai sekarang sudah mulai dipikirkan. Kalau memang ini serius kalian dua, kami semua di sini mendukung dan mendoakan apa kemauan kalian berdua. Karena zaman sekarang kan beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu dijodohkan, tidak cocok dicocok-cocokkan. Kalau sekarang mencari sendiri pasti cocok. Sekarang ngidak sendiri kan, jadi pasti mau sama mau. Kalau tidak mau tentu kan nggak cocok gitu. Jadi saya kira kalian berdua seperti Pak Dusun tadi ngomong sudah dewasa, punya pendidikan tinggi. Gunakanlah kesempatan ini dalam masa tunangan untuk saling mengenal lebih dalam. Saya kira nanti akan ditegaskan ketika kalian berdua duduk di pelaminan. Saya kira itu saja untuk pihak keluarga dan laki-laki. Saya kira tidak ada masalah ya Pak ya. Ikuti saja aturan yang ada di suku Dayak Taman ini. Saya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Sebenarnya bukan niat yang badan. Ada dua itu cuma menunjuk ingkupong loh. Ada harga bang loh, dia akan malu lapang lah. Oke, terima kasih Pak. Lalu, tapi kita berbicara berdasarkan pengalaman. Jadi baiklah, pertama-tama saya atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu dari keluarga Pontianak sesuai apa yang dibicarakan oleh Pak Dusun tadi. Pada waktu kedatangan pertama mungkin cara penerimaan dan lain sebagainya kurang berkenan. Kami mohon maaf sekali lagi karena orang di sini orang petani semua. Kalau malam baru pulang. Selain daripada itu banyak juga rumah yang sendiri-sendiri. Nah, kemudian kembali dengan masalah adat. Adat ini supaya lebih jelas kepada Bapak Ibu yang dari jauh. Sebab kalau tidak dijelaskan secara mendetail, kalau menurut adat Taman, pada waktu Palwa inilah dibicarakan sehabis-habisnya. Kalau sama-sama orang Taman, sangat rumit Pak. Itu kalau ada masalah dari nenek moyang sampai dengan turunannya itu harus dibayar adatnya dulu. Itu diukit semua, baru bisa cocok. Tapi kalau sekarang ini, ya mohon maaf, kalau dengan suku lain tidak ada banyak masalah, oke saja. Jadi mudah urusannya. Tapi kalau sama orang Taman ini sangat susah. Nah kemudian kembali dengan adat. Adat orang Taman itu bermacam-macam Pak, supaya lebih jelas. Tadi salah satu yang diantaranya itu yang dipilih Bapak Ibu, yaitu manik, tenun manik. Nah tenun manik itu ada 3 jenis, tapi yang diakui hanya 2 jenis. Ada manik halus, ada manik pertengahan, yang sedang, ada yang kasar. Jadi keduanya itu halus dan sedang itu yang dipakai dengan adat. Kalau yang kasar tidak dipakai. Itu ada tabiri 1 setel, kain, baju, tekulas.
pertama. Kemudian kalau gerantung, ya, gerantung itu keliling 11. Kalau gong lain yang besar di tempat tadi gong itu keliling 9. 1. Nah kemudian kalau emas itu kalau dulu 24 gram, tetapi karena udah musnah disesuaikan dengan di Pontianak jadi 26 gram kalau emas. Nah kemudian ada lagi manik lawang. Manik lawang itu ada dari Bugis. Kemudian ada dari Bugis, ada dari makam. Nah, jadi Bugis itu dengan makam beda tuh. Kalau makam itu kalau nggak salah 2 virus, kalau Bugis kayak 2 virus. Yang tadi yang dipilih itulah kain manik tadi. Cuma kain manik itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dusun tadi, orang ini suku apapun juga pandai semua memang. Tapi tenunannya itu yang masuk adat adalah yang manual. Ada juga manual tapi pakai jarum 1. Kalau runtuh 1 tuh rusak, habis semua. Jadi itu nggak diterima. Tapi ada juga yang menerima. Tapi kalau kami di sini kami nggak terima. Terus supaya lebih jelas. Nah kemudian kembali dengan sanksi. Sanksi ini bukan makan sebelah kedua belah pihak. Nah kalau di secara gereja tadi itu belum masuk adat karena belum mengikat kan? Hanya tunangan enggak secara dua, tapi belum mengikat. Kalau misalnya enggak jadi enggak masalah, enggak ada hukum adatnya. Tapi bukan itu harapan kita, harapan pastor supaya sampai ke pelaminan. Itu maksudnya. Tetapi kalau ada sekarang enggak ada setengah-setengah lagi, sudah penuh. Kalau setengah kan misalnya kalau 24 gram 36 gram, kalau setengah berbagi 2 jadi berapa? Setengah dari itu. Tapi sekarang enggak, sudah penuh. Nah jadi jangan sampai sanksi ini diabaikan. Semua tua-tua adat, pengurus-pengurus di sini itu nuntut semua tuh. Barang siapa yang selingkuh, yang menyimpang daripada adat, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau baju manik 1 setel itu tadi, kalau pihak perempuan yang selingkuh, nanti dikembalikan tuh, nambah lagi 1 pasang. Demikian pula laki-laki. Nah itu harus diingat, kalau ada itu. Jadi nanti supaya bisa dipikirkan pada saat sekarang ini hanya dibicarakan saja, dijemur kata orang tua, dibicarakan. Tapi pengakuan daripada bapak ibu tadi, kain manik jangan berubah-ubah. Kalau berubah itu nanti mungkin ada saksinya juga. Jadi kalau ulang manik wajib kain tenun itu jangan dirubah jadi emas misalnya. Itu aturan di sini ya, supaya bapak ibu tahu. Dan kemudian setelah waktu kawin nanti atau nikah, ini paluan ini belum ini. Jenjang yang ke berikutnya nanti ini juga dibicarakan. Ini juga yang dibicarakan, tidak ada lain. Dengan saksi tidak ada, pastinya juga. Jadi tidak ada bedanya. Nah kemudian yang lain, apa lagi? Nah, jadi mohon supaya ya masalah ketentuan setiap orang taman ataupun ya khusus orang taman, kira yang lain tidak membicarakan sampai di situ. Ketentuan apabila pihak laki-laki ya, laki-laki maupun perempuan, laki-laki itu nikah dengan perempuan, itu ada kesepakatan. Apa yang namanya kesepakatan itu? Ketentuan waktu pensiun. Kalau sama-sama pegawai negeri, nah disampaikanlah pada waktu sekarang ini. Apakah? Tapi saya dengar tadi
bahwa ketentuan keluarga dari Pontianak itu di sini minta supaya nanti kalau sudah pensiun dan sebagainya hidupnya di sini. Cuma kalau bertugas itu tidak menekan. Dimanapun tempat tugas kita tidak boleh melawan atasan. Nah jadi dimanapun berada. Sebaiknya juga ada juga orang yang pihak perempuan minta di sini orang taman bisa juga terjadi. Nggak cocok di sini ya, nggak bisa hidup di sini. Atau nggak cocok dengan keluarga sini. Mungkin bisa jadi balik ke Pontianak. Bisa juga terjadi. Nah itu cuma di sini karena orang tuanya tidak ada lagi, harapan mereka supaya keluarga dari sana supaya bisa menghidupi, membantu di sini. Cuma bukan jangan sampai di sini saja dibantu, salah juga. Orang tua yang dari laki-laki juga timbal balik. Kalau misalnya saya tidak setuju kan, kalau misalnya orang di sini itu biasa terjadi juga, minta pulang di sini. Lalu bukan karena ada di sini, lalu tidak bisa lagi membantu dari pihak laki-laki. Kalau ada susah, itu nggak boleh juga. Jadi harus seimbang. Itulah orang yang berkeluarga yang harmonis. Tapi kalau mau sebelah saja itu nanti hancur itu. Nah supaya ingat Bapak Ibu sekalian, menurut pendengaran saya tadi ya, mungkin salah dengar. Jadi pihak di sini supaya ketentuannya di sini, tapi juga tidak menekan mereka masalah tugas dan sebagainya. Nah kemudian kembali yang lain, masalah ketentuan pelaksanaan hari H. Ini kami sebagai orang tua di sini tidak bisa menentukan bulan depan atau tahun depan. Yang menentukan itu kesepakatan kedua belah pihak. Di mana waktu luangnya. Jadi tidak boleh juga kalau katakanlah memaksa sepihak belum siap, nanti ada betul juga. Jadi harus sama-sama siap. Kukira ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti besok pagi masih ada acara kembali dalam masalah agama. Saya tidak singgung itu sudah ada jelas oleh Pak Bambang tadi ya. Kembali dalam masalah besok karena tadi diberkati juga tali-tali itu jarak tangan diberkati, cuma sekedar diberkati dengan cincin. Jadi besok ada berkatnya lagi, doa menurut suku Taman dijarak. Nah jarak tangan itu berhubung besok hari Minggu, jadi kita perlu sembahyang juga. Setelah pulang sembahyang di sini jam 7 sembahyangnya, kita jam 8 udah pulang untuk istirahat sebentar. Pada lambat jam 9 kita udah laksanakan untuk mengikat tangan. Nah, mengikat tangan itu tidak boleh lewat daripada jam 12. Biasanya waktu di sini ya, waktu matahari mulai terbit. Nah kemudian nanti waktu jarak tangan di situ ada 2 orang kebetulan kami yang ditunjuk. Ya bagaimanapun kalau kita diberi kepercayaan kita laksanakan, dan juga nanti sekaligus ada nasihat-nasihat daripada orang-orang tua. Kukira itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau misalnya dalam memandu acara ini sampai penjelasan yang ini tadi yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu atau kurang pas, saya mohon maaf karena inilah dasar daripada pengalaman kita. Kadang-kadang pengalaman ada salah, ada juga yang benar, tapi yang banyak adalah yang salah. Kira itu saja. Akhirnya bukan saya menutup. Nanti kalau yang mau ada minum, kalau masih ada, ya kemudian di sini pintu terbuka, kata orang di sini ya, silakan meminta minum dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada yang mau berjoget, silakan karena ada pantang dan tadi ada kebun-kebunan. Kalau ada pantang itu bagaimanapun tidak bisa kita laksanakan. Kukira ini saja saya akhiri. Mudah-mudahan nanti apabila Bapak Ibu kembali ke tempatnya
Dan Tuhan selalu memberkati dan juga kita yang ada di sini. Kalau nanti pulang ke tempatnya, supaya Tuhan juga bisa memberkati sampai ke tujuan dengan selamat. Saya akhiri, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.